Informasi mengenai pencairan bantuan. Di hari Sabtu ini, pencairan bantuan yang masih ada teman adalah bantuan beras. Dan sekarang untuk update mengenai bantuan PKH BPNT teman ya. Jadi hari ini adalah batas akhir untuk pencairan bantuan PKH BPNT untuk alokasi. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update lagi pencairan bantuan PKH dan juga PNT hari ini tanggal 7 Oktober 2023 teman. Apakah ada bantuan yang cair hari ini? Dan juga bagaimana update bantuan PKH dan juga PNT tahap 4 dan juga tahap 5 sampai dengan Sabtu hari ini, teman. Apakah ada perubahan? Dan juga bagaimanakah update pencairan bantuan lain buat teman semua di Oktober ini, teman-teman? Karena banyak banget bantuan yang dicairkan oleh pemerintah untuk teman-teman semua. Dan juga yang penting pastinya buat teman-teman KPM PKH, ada beberapa hal yang mau saya remind lagi buat teman agar nanti kalian bisa pasti masuk sebagai data penerima bantuan di tahap selanjutnya, teman-teman. Dan bisa disiapkan mulai dari hari ini. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan input update mengenai PKH, BPNT, PIP, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian? Apakah sudah semua cair, baik beras, PKH, PNT, atau kalian belum? Please komen di bawah dan juga di daerah mana, teman-teman. Jadi kita saling diskusi di komentar di bawah. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi hari Sabtu ini ya, saya coba cek di grup-grup dan juga di beberapa informasi mengenai pencairan bantuan. Di hari Sabtu ini, pencairan bantuan yang masih ada teman adalah bantuan beras ya. Jadi karena mungkin kemarin dapat undangan dari pemerintah untuk dari desa untuk pengambilan bantuannya, hari ini pun juga ada yang diproses untuk pencairan bantuan berasnya, teman-teman. Dan saya lihat pun memang masih banyak yang periode pencairannya itu untuk alokasi September untuk bantuan berasnya. Jadi memang masih ada keterlambatan dan juga ada yang belum sama sekali dapat bantuan beras. Padahal sekarang sudah masuk ke Oktober, yaitu periode kedua penyaluran bantuan. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman. Bantuan berasnya tidak akan hangus karena emang sudah terdata untuk 3 bulan. Bahkan seperti bilang kemarin juga, untuk yang mungkin belum cair kemarin di bulan September, bulan ini bisa cair double sekalian selama SP2D sudah turun, teman-teman. Jadi memang untuk SP2D beras ini, dia bertahap ya. Jadi memang ada wilayah yang diinfokan oleh pusat, diberikan ke desa, diberikan nama-nama list siapakah yang berhak menerima bantuan beras 10 kg ini. Dan memang mayoritas inilah penerima bantuan PKH dan juga PNT, dan sebagian kecil adalah KPM yang tidak dapat bantuan PKH PNT tapi emang terdata di BNBA, teman-teman. Karena emang sumber untuk penerima bantuan beras adalah data di BNBA, bukan data di DTKS. Jadi biar kalian nanti tidak bingung jika nanti ada penerima bantuan yang bukan KPM PKH juga PNT, itu pun juga wajar karena dianggap juga mereka membutuhkan bantuan beras ini. Karena emang tujuan utama dari bantuan beras ini adalah untuk menstabilkan harga, teman-teman. Jadi juga untuk menurunkan inflasi dan juga pasti untuk mengurangi dampak dari badai El Nino di mana emang kekeringan di mana-mana dan juga petani pun susah untuk memproduksi padi dan juga menjadi beras. Karena itulah harga beras di beberapa tempat itu cukup meningkat, teman-teman, cukup tajam dari 13.000 menjadi 14.000, bahkan ada yang sampai dengan 16.000 per kilogram. Jadi dengan bantuan ini sangat membantu teman-teman semua, khususnya juga yang kurang mampu, karena kalian bisa berhemat dan tidak perlu membeli beras. Kalau kita bisa bilang ini nominalnya sekitar 150.000, teman-teman ya, karena 10 kg kita ratakan sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Jadi seperti itu. Jadi buat juga ini bantuan yang saya bilang juga cukup bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat karena juga banyak yang juga menyetujui ini, masa terbantu dengan adanya bantuan ini. Dan memang sekarang masih dicanangkan untuk 3 bulan saja, yaitu periode September, Oktober, dan juga November. Tapi jika lancar semuanya sesuai harapan, ini pun juga bantuannya akan diperpanjang 3 bulan lagi sampai dengan Februari tahun 2024, teman-teman. Jadi sudah direncanakan dan akan dievaluasi jika emang di bulan Oktober, November ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan juga dampaknya positif. Ini rencananya akan diperpanjang sampai dengan bulan Februari tahun depan. Jadi teman-teman semua, ini bisa dapat bantuan beras untuk 6 bulan ke depan. Bahkan kalau kita hitung, teman ya, di tahun ini saja itu sudah sempat
di awal tahun kemarin sudah pernah cair bantuan beras sebanyak 3 kali teman-teman, itu juga sama 10 kg. Jadi sudah dapat 30 kg beras sebelumnya, ditambah dengan 3 kali sekarang di bulan Oktober, total kalian bisa dapat bantuan itu 60 kg, dan jika diperpanjang lagi di bulan Desember ini akan dapat sampai dengan 70 kg beras teman-teman. Jadi sangat terbantu dengan bantuan ini, juga untuk penerima juga sangat banyak sampai dengan 21 juta penerima. Jadi buat teman-teman, kalian tinggal tunggu teman-teman, dan juga bisa cek di pendamping perangkat desa untuk mengecek apakah nama kalian terdata di BNBA atau juga SP2D untuk pencairan bantuan beras ini, seperti itu. Kemudian selain bantuan beras teman-teman, juga bantuan permakanan ini setiap hari ya kan ya. Walaupun hari Minggu, Sabtu pun tetap dicairkan, karena emang ini khusus untuk lansia dan juga disabilitas tunggal yang emang tidak mampu dan mereka sangat butuh gizi, dan juga bantuan ini pun juga sifatnya adalah berupa barang, yaitu berupa makanan setiap hari 2 porsi makan, itu nilainya Rp30.000 yang disiapkan oleh kelompok masyarakat, akan diberikan setiap hari. Jadi kalau kita hitung nominal bantuannya selama 30 hari akan dapat Rp900.000 teman-teman, seperti itu. Jadi selain bantuan beras, permakanan, ini pun juga bantuan prakerja ini pun juga masih bergulir teman-teman. Jadi untuk teman yang lolos gelombang prakerja pun ini akan dapat insentif Rp600.000 untuk kalian gunakan sebagai modal usaha, ataupun juga bisa kalian gunakan keperluan kalian teman-teman. Jadi juga nanti yang mau gabung prakerja untuk usaha KPM pun bisa, nanti kalian tinggal daftar dulu di prakerja.id untuk bisa buat akunnya. Nanti jika gelombang sudah dibuka, kalian tinggal klik gabung untuk bisa mengikuti gelombang, nanti menunggu pengumumannya teman-teman, seperti itu. Dan sekarang untuk update mengenai bantuan PKH BPNT teman ya. Jadi hari ini adalah batas akhir untuk pencairan bantuan PKH BPNT untuk alokasi Juli Agustus. Jadi kalau kemarin ada yang belum cair, coba cek sampai dengan malam hari ini. Harusnya jika emang kalian memenuhi syarat dan emang sudah berubah di cek bansos Juli Agustus, harusnya bantuannya cair teman-teman, seperti itu. Dan nanti juga dikasih, jika emang kalian dapat bantuan Juli Agustus, kemungkinan besar kalian juga akan dapat bantuan di periode selanjutnya September Oktober, selama kalian memenuhi syarat dan juga tidak menjadi golongan yang dilarang untuk bantuan ini teman, sesuai dengan aturan terbaru. Tapi kalau kalian dapat bantuan Juli Agustus tapi tidak kalian tarik, nanti sampai dengan periode tertentu, jika sudah melebihi batas, ini akan ditarik lagi uangnya bekas negara, dan nanti akan dianggap kalian sudah mampu dan akan dicoret dari kesertaan di bantuan PKH atau juga PNT. Jadi pastikan teman-teman kalian yang memang dapat bantuan Juli Agustus dan sudah berusia NG tapi belum sempat kalian tarik, segera tarik sebelum nanti bantuannya ditarik kembali atau di kembali ke negara. Nanti jika kalian seperti itu, dipastikan kalian nanti nggak akan dapat bantuan lagi di periode selanjutnya, karena dianggap tidak tersaksi dan tidak membutuhkan bantuan lagi teman, seperti itu. Dan juga untuk update 6NG teman-teman ya, ini masih belum ada perubahan yang signifikan di 6NG, tapi lebih ada munculnya komponen atau mungkin juga golongan-golongan yang berhak dapat bantuan. Ada 6 golongan sudah saya bahas dulu kemarin, tapi untuk perubahan periode masih Juli Agustus belum berubah, karena memang ini masih diproses untuk bantuan yang periode sebelumnya. Jadi kemungkinan setelah ini selesai, minggu depan semoga saja sudah ada perubahan periode, jadi nanti bisa tahap selanjutnya itu cek rekening, kemudian SPM, SP2D sampai dengan top up. Jadi memang ini kemungkinan akan cair paling cepat di pertengahan sampai dengan akhir Oktober, atau bahkan mungkin teman-teman nanti pun sebagian akan cair di bulan November teman-teman, karena emang kayaknya nggak semua akan cair di bulan Oktober, seperti itu ya. Jadi teman, sekian sih untuk mengenai bantuan PKH, BPNT dan juga bantuan lainnya. Jadi buat teman-teman semangat dan bersabar. Jika memang kalian layak, pasti kalian akan dapat untuk bantuan ini teman-teman, seperti itu. Cukup pastikan juga kalian memenuhi syarat untuk bisa dapat bantuan yang sekarang. Bisa cek dari sebelumnya untuk syarat-syarat apa terbaru untuk bisa dapat bantuan PKH dan juga BPNT, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.